Oke, ya ini adalah dasar kalian untuk mengerjakan integral luas ya. Kalian harus bisa menggambar grafik. Di sini ya ada 3 macam grafik. Ini y sama dengan kx, ax plus y sama dengan c, y sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c. Ini ada 3 macam dan cara menggambarnya beda-beda. Yang pertama dulu yuk. Y sama dengan kx. K di sini adalah nilai ya atau angka. K-nya nanti bisa bernilai positif, K-nya bisa positif, atau K-nya bisa negatif. Kalau K-nya itu positif, grafiknya itu gini. Ya, dari kiri bawah ke kanan. Nah, selesai. Ya, ini untuk Y sama dengan K-nya positif. Contohnya misalnya, ini contoh ya. Oke, sorry, contohnya misalnya kalau kalian punya grafik Y sama dengan 2x. Nah, ini K-nya 2. Ini contoh ya. Kalau negatif, ini miringnya dari kanan ke kiri. Oke, nih contoh. Sini ke sini. Nah, ini ya. Ini misalnya grafiknya yaitu Y sama dengan min 3x. Nah, itu dia ya. Sip. Oke, kalau ke kanan dari kiri ke kanan positif, dari kanan ke kiri negatif. Kalau bentuknya seperti ini, ya bentuknya seperti ini. Contohnya soalnya, saya punya contoh soalnya misalnya gini. 2x ditambah dengan 3y sama dengan 12. Caranya gimana nih? Kalian harus mencari tahu berapa nilai x dan berapa nilai y. Caranya, lihat perhatikan. Pertama, kita cari nilai x-nya. Bagaimana cara mencari nilai x? Ini kalian boleh bikin tabel ya. Kalau kalian bikin tabel jadi gini nanti. Nah, saya bikin tabelnya. Saya bikin tabel seperti ini. X ya. Nah, gini. Pertama, nilai x-nya ini saya ganti 0 ya. Jadi x-nya kalian ganti dengan 0. X-nya diganti dengan 0. Ini x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti kan hilang ya. 2 kali 0, 0. Ini habis. Tinggal 3y. 3y sama dengan 12. Berarti y-nya berapa? 12 bagi 3, 4. Nah, gitu. Ya. Terus gantian sekarang. Y-nya yang 0. Y-nya 0 nih. 0 nih. Y-nya 0. Jadi ininya 0 nih. Hilang. Kalau ini hilang, berarti tinggal 2x sama dengan 12. 2x sama dengan 12. Berarti x-nya berapa? 12 bagi 2. Yaitu 6. Oh, jadi x-nya di 6. Lihat nih. X-nya di 6. Y-nya di 4. X-nya di 6. Di sini misalnya 6. 6. Ya, ini X-nya 6. Y-nya di angka berapa? 4. Di sini 4 misalnya. Ini 4. Nah, 2 titik ini kalian hubungkan. Ya, 2 titik ini kalian hubungkan. Ini 6 dengan 4 kita hubungin. Oke. Ah, ini dia. Sip. Ah, inilah garisnya. Gitu ya. Paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang ini dia tentang persamaan kuadrat. Kalau di persamaan kuadrat ini kalian harus bisa menfaktorkan ya. Harus bisa menfaktorkan. Contoh deh langsung. Y sama dengan x kuadrat min 5x ditambah 4. Nah, intinya kalian harus bisa menfaktorkan gitu ya. Tapi sebelumnya ingat ciri-cirinya. Kalau di sini angka A itu adalah bilangan yang di depan x kuadrat. Kalau A-nya positif, berarti nanti grafiknya membukanya ke atas gini bentuk grafiknya ya. Tapi kalau A-nya negatif, A-nya negatif, nah ini A-nya negatif, misalnya di sini min gitu ya, nanti bukanya ke bawah. Nah itu dia, ya ingat itu. Terus kalian harus bisa menfaktorkan ini, yuk kita faktorin. Oke, faktorkan. Sini x. Di sini juga x. Di sini diisi angka. Angka berapa? Angka itu kalau dikalikan harus ketemu 4. Kalau ditambahkan harus ketemu min 5. Berapa sama berapa kira-kira? Angka itu kalau dikalikan harus ketemu 4. Kalau ditambahkan harus ketemu min 5. Gitu ya. Yaitu min 1 sama min 4. Coba min 1 kali min 4. 4 ya kan. Min 1 tambah min 4 min 5. Oh, berarti di sini min 1, di sini min 4. Gitu kan? So, nah jadi nilai x-nya yaitu berapa? 1, di sini nilai x-nya yaitu 4. Negatif jadi positif. 1 dan 4. Nah, tinggal kalian taruh 1 sama 4 di sumbu mana? Di sumbu x. Di sini 1 misalnya. Nah, di sini 4.
Nah, seperti itu. Nah, dua titik ini kita hubungkan dengan melengkung, ya. Lihat, ini A-nya positif kan? Di sini positif kan? Berarti bukannya ke atas. Kita hubungkan melengkung, ya. Dua titik ini kita hubungin. Oke, di sini ke sana. Sip, gitu ya. Jadi intinya adalah kalian menfaktorkan ketemu X-nya, bikin. Oke. Nah, ini kita sekarang adalah akan menghitung luas suatu daerah dengan integral. Yang pertama kita akan menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Jadi ada kurva, ada sumbu X sebagai pembatas. Oke. Langsung aja, ini contohnya. Nah, ini dia bentuk-bentuk kurvanya ya. Oke, ini bentuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Lihat, ini ada kurva fx, ada kurva fx, ini ada kurva fx juga ya. Dibatasi oleh sumbu X juga dibatasi oleh sumbu X. Ya. Kalau ini ada kurva seperti ini, ya, terus yang dihitung adalah luas di bawah kurva dan dibatasi oleh sumbu X. Ini langsung aja, luasnya adalah luas dari kurva itu, luas dari daerah yang diarsir itu, maaf. Nah, ini ya, luas yang di daerah yang diarsir, luasnya integral dari A sampai B, ya, dari kiri sampai kanan. Fungsinya apa? Fungsinya fx. Jadi fx dx. Nah, inilah luasnya ya. Oke, bisa ya? Bisa. Kalau seandainya kurvanya ada di bawah sumbu X nih, sekarang ini dia kurvanya. Kurvanya ada di bawah sumbu X, berarti luas sama integral dari A sampai B, batasnya ya, ini dari A sampai B, batas arsirannya, fungsinya fx, berarti fx dx. Karena dia ada di bawah sumbu X, kasih min. Ah, gitu ya. Kenapa kasih min? Karena kalau kalian hitung nanti integral ini hasilnya negatif. Karena luas nggak boleh negatif, kasih lagi dengan negatif, gitu ya. Sip. Oke. Terus berikutnya yang ini. Nah, ini gimana nih? Ada daerah yang di atas dan ada daerah yang di bawah. Kalau ada dua daerah seperti ini dihitung satu-satu. Maksudnya satu-satu gimana? Ini ada daerah yang pertama nih. Ini sebagai daerah yang pertama. Inilah daerah yang kedua. Gitu ya. Jadi luasnya itu adalah dua kali. Luasnya itu sama dengan adalah luas yang pertama ditambah dengan luas yang kedua. Gitu. Luas yang pertama itu dia ada di atas sumbu X. Jadi integral dari A sampai apa nih? B ya, sampai sini nih. Dari A sampai B. Fungsinya apa? Fx. Fx dx. Cukup. Yang kedua, dia ada di bawah sumbu X. Kita terus deh, integral dari B sampai C ya. Fungsinya fx juga sama fx dx. Karena ada di bawah, berarti tandanya apa? Min. Nah, seperti ini ya. Sip, ini dasarnya. Masih luas daerah, tapi ini luas daerahnya adalah luas daerah dengan sumbu Y gitu ya. Langsung aja gambarnya ini dia. Oke ya. Jadi nanti ini ada contoh 3 kurva dan 3 luas daerah. Dan ada kurva, fungsinya bukan fungsi fx tapi fungsi fy karena terhadap sumbu Y nanti ya. Nih fungsi fy luasnya di sini nih. Mirip atau bahkan sama dengan saat kita menghitung luas dengan sumbu X gitu ya. Bedanya ini Y gitu aja. Yuk kita kerjakan nih ya. Luasnya itu sama aja dengan integral dari batasnya nih. Kalau biasanya dari kiri sampai kanan, ini dari bawah sampai atas, berarti dari A sampai B. A sampai B gitu ya. Fungsinya apa? Fy. Fy berarti bukan dx sekarang, jadi dy. Nah itu dia ya. Selesai, cuma gitu aja, gampang ya. Sip. Kalau yang ini bedanya apa sih yang pertama dengan yang kedua ini? Yang pertama ini daerahnya ada di sebelah kanan, ini daerahnya sebelah kiri gitu ya. Oke, berarti ini luasnya adalah integral dari A sampai B. Fungsinya apa? Fy sama Fy dy. Tapi kan di sebelah kiri kasih apa? Min. Mirip dengan di sebelah kalau di sebelah bawah. Min gitu ya. Sip. Terus berikutnya, kalau yang ini. Nah, ini ada dua nih, ada daerah kanan, daerah kiri. Berarti ada dua daerah ya. Daerah yang pertama yang di kanan, daerah yang kedua yang di kiri. Nah, berarti hitungnya dua kali. So, luasnya adalah luas yang pertama ditambah dengan luas yang kedua. Luas yang pertama itu integral dari A sampai B. Fungsinya apa? Fy. Fy dy. Nah, yang kedua dari B sampai C. Fungsinya apa? Fy juga sama Fy dy.
Tapi karena yang kedua di sebelah kiri, tandanya kasih min. Oke, nah ini contoh yang pertama, kita mencari luas dari daerah arsiran dengan integral. Oke ya. Ini sebenarnya contoh yang paling mudah. Kenapa? Karena sudah ada grafiknya ditunjukin di sini, grafiknya daerah arsirnya sudah ada dan persamaannya juga sudah ada, gitu ya. Tidak susah untuk menghitung luas yang seperti ini, langsung aja luas sama dengan integral, gitu ya, dari batas kiri sampai batas kanan 0 sampai 2. Fungsinya mana? Ya, ini grafik ini fungsinya, yaitu x kuadrat min 4x ditambah 4 dx. Langsung kita integralin, x kuadrat jadi apa? Sepertiga x pangkat 3 min 4x kuadrat. 4 ini pangkat 1, berarti 4 bagi 2 2x kuadrat ditambah dengan 4x ya. Cukup, baru dimasukin. Dari 0 sampai 2. Yuk kita masukin angka 2 dulu ke x. X nya diganti 2. 2 pangkat 3 8. 8 kali sepertiga jadi 8/3. Dikurangi 2 kuadrat 4. 4 kali 2 ada 8. Ditambah dengan 4 kali 2 ada 8. Sip, ini jika dimasukin 2. Sekarang dikurangi jika dimasukin 0. 0 pangkat 3 0. Tulis 0. 0 kuadrat 0 lagi ya kan, tambah 0 lagi loh, 0 semua ya. Oh berarti ini habis semuanya loh, crut cret. Nah ini min 8 crut cret hilang, tinggal jawabannya 8/3 gitu ya. Jawabannya 8/3. Apa? Satuan luas ya, satuan luas. Oke, lanjut kembali. Ini kita akan mencari ya luas daerah yang dibatasi oleh kurva tertentu tapi belum ada gambarnya nih. Kita harus menggambar dulu ya. Masih ingat cara menggambarnya? Betul ya. Apa coba? Oke, sini yuk, sini yuk. Jika di sini diketahui soal seperti ini nih. Carilah luas dibatasi oleh y sama x kuadrat min 2x min 3, terus dibatasi sumbu x dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4. Berapa gitu ya luasnya ya. Berarti kita harus menggambar fungsi ini dulu, y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ingat, untuk menggambar fungsi kuadrat itu harus difaktorkan gitu ya. Yuk mari kita faktorkan. Y sama dengan x kuadrat min 2x min 3 gitu ya. Kalau difaktorin ini bikin gini, gitu kan, sininya x, sininya x. Berapa kali berapa biar min 3, berapa tambah berapa biar min 2. Berapa? Min 3 sama positif 1. Min 3 kali 1 min 3. Min 3 tambah 1 jadinya min 2 ya. Jadi yang ini, x yang ini biar 0 hasil sekian itu x nya diganti dengan di 3. Ini biar 0, x nya diganti dengan min 1. Gitu ya. Sip. Kalau sudah ketemu ya, sudah ketemu 2x nya seperti ini, tinggal kalian bikin gambarnya. Oke, yuk kita bikin garisnya nih. Bikin garisnya ini sumbu x misalnya, terus saya bikin sumbu y nya nih, sumbu y misalnya gitu ya. Sip. Ini sumbu x, ini sumbu y. Terus ini min 1 sama 3 terus di mana? Di sini misalnya. Ini min 1. Sini 3 misalnya. 3. Terus diapakan? Dihubungkan ya. Jadi berupa garis lengkung nanti ya. Ingat, karena ini x kuadratnya positif ya, x kuadratnya positif, nanti dia akan membukanya ke atas nih. Kayak gelas gitu ya, karena positif gini. Saya hubungkan nih sini. Ke sana terus ke sana gitu ya. Ini juga kalau diterusin ke sana terus. Gitu ya, ini kurvanya. Terus dibatasi sumbu x, ya ini dia sumbu x teh. Ini dia sumbu x, red ya, ini sumbu x. Terus dibatasi x sama dengan 0, berarti x nya dari sini ini 0. Terus x sama dengan 4, di sini misalnya 4. Ya, berarti mulai dari 0 sampai 4. Saya tarik garis. Ini dia. Jadi daerah arsirannya adalah yang di dalam batas itu. Kurva dibatasi sumbu x dari 0 sampai 4, berarti daerah sini. Ini dia. Oke, ini daerah yang pertama, yang kedua daerahnya sini. Jadi sebenarnya ada 2 daerah ya. Kenapa 2 daerah? Karena yang pertama ini ada di bawah, yang kedua ada di atas. Berarti nanti luasnya adalah daerah pertama ditambah daerah yang
kedua gitu ya. Berarti luasnya adalah sama dengan luas yang pertama ditambah dengan luas yang kedua gitu ya. Sip. Yuk. Luas yang pertama dulu nih. Yang pertama dari berapa nih? Dari 0 sampai 3. Dari 0 sampai 3. Fungsinya mana? Ya ini dia fungsinya, yaitu x kuadrat min 2x min 3 dx. Ditambah luas yang kedua. Oh, ada yang kelupaan. Mana? Ini dia. Ini kan ada di bawah kurva. Sorry, di bawah sumbu x. Berarti kasih apa? Negatif. Gitu ya. Sip. Terus yang kedua, mulai dari 3 sampai 4. Fungsinya apa? X kuadrat sama min 2x min 3 dx. Gitu ya. Minnya biarin di luar sini boleh atau dikalikan ke dalam juga boleh. Jadi nanti 0 sampai 3 kalau saya kalikan ke dalam jadi min x kuadrat plus 2x plus 3 dx. Yang ini tetap 3 sampai 4 x kuadrat min 2x min 3 dx gitu ya. Yuk kita integralin. Kalau saya integralin jadi min 1 per 2 tambah 1 jadi 3 x pangkat 3 gitu kan. 2x diintegralin 2 per 2x kuadrat. 2 per 2 1 atau langsung x kuadrat aja, x kuadrat. 3 integralnya 3x gitu kan. Masukin batasnya. Batasnya itu adalah dari 0 sampai 3 ya. Tambah yang ini yuk diintegralin x kuadrat jadi 1/3 x kuadrat min 2x yaitu min x kuadrat min 3 jadi min 3x ya kan. Masukin batasnya. Dari berapa? Dari 3 sampai 4. Yuk kita hitung. Kalau saya hitung yang ini masukin 3 dulu nih. 3 pangkat 3 27 kali min 1/3. Terus dulu deh min 1/3 dikali 27 gitu ya. Terus ini 3 dikuadratin 9 ditambah 9 ya. 3 kali x nya ganti 3 9 lagi. Nah seperti itu. Sip. Dikurangnya jika dimasukin 0. Ah ini paling gampang masukin 0. Yuk masukin 0 hasilnya 0. 0 0 oh 0 semuanya. Terus 0 gitu ya. Sip. Terus berikutnya ditambah. Oke. Sekarang ini dia masukin 4. Oh ini bukan 2 ya, 3 sorry. Gitu ya, pangkat 3. 4 pangkat 3 64. Jadi 1/3 kali 64 kurangi. Yuk. 4 dikuadratin 16. 3 kali 4 12. Oke, sip. Sekarang kurangi 3 dimasukin di 3. 1/3 kali 3 pangkat 3 27 gitu kan ya. Kurangi dengan 3 kuadrat 9. Ini 3 kali 3 9. Oke, sampai sini kita sederhanakan. Yuk. Yang bisa dicoret. Ini coret nih. Coret gitu kan ya. Jadi berapa nih? 27 bagi 3 9. Ada minnya jadi ini min 9 gitu kan. Oke. Di sini min 9 ini 9 habis kan? Min 9 habis, sisanya tinggal 9. Oh, bayang di sini sisanya 9. Gitu ya. 9. Terus kita hitung yang di sini. Ini yang bisa dicoret nih. Atau sederhanakan mana? Ini 64/3 udah tulis biarin yaitu 64/3 dah biarin. Min 16 min 12 jadi totalnya min berapa tuh? Min 28. Tulis dulu min 28 gitu kan. Terus ini 27 bagi 3. 27 bagi 3 bisa dicoret nih. Coret. Jadi min 9 ya. Min 9 aja. 9 aja. Ini 9, ini min 9 kan habis nih. Ini 9, ini masih habis. Nah, tinggal min 9. Min ketemu jadi apa? Plus. Nah, plus 9. Ini plus 9. Gitu ya. Kita hitung yuk yang bulat dulu. 9 tambah 9 18. 18 kurangi 28 jadi min 10. Jadi terus min 10. Min 10 terus di sini ini 64/3. Samakan penyebutnya juga boleh. Samakan 3 semua penyebutnya jadi 64. Kalau menyebut jadi 30 gitu ya. 64 kurangi 30 berapa? Betul 34/3 satuan luas. Inilah hasilnya satuan luas. Sip ya. Paham sampai sini? Oke. Sip. Yang belum ngerti diulangi lagi. Oke, enough.